kawan-kawan Pagi. semua, bagaimana tidur kita malam? Nyenyak? Banyak. Nyenyak. Bangun tubuhnya sehat atau Sehat. lemes-lemes ini? Tidak sehat. Ya, baik, kita bersaat teduh dengan kitab Keluaran pasal 9 ayat pertama sampai yang ke-12. Temanya adalah kekuasaan Allah ditunjukkan, saudara. Ya, kita melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan kepada bangsa Israel ketika berada di tanah Mesir, dan orang Mesir pun melihat kekuasaan Tuhan yang dahsyat itu. Mari kita membaca satu orang satu ayat, dimulai dari Fani dan Syusyu, lalu Ibu Susi, lalu Miss Dewi, ada Susan juga di situ, lalu Amin. Bapak Suyut dan Bapak Ibu Untung. Silakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulang Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dasar. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. selanjutnya Tuhan menentukan waktunya. Firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Bapak Suyut, di-mute dulu mic-nya. Mute-nya dibuka dulu, Pak Suyut. Gantian habis aku Pak Suyut. Belum dibuka mic-nya, Pak. Mic-nya ditutul dulu yang silang merah. Ya, ya. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati. Ayat 5, Pak. Ternak orang Mesir itu mati. Ya, lanjut Bapak Ibu Untung. Ayat 6 ya Pak? Ya. 7. Oh, 7, ya. Ayo. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Mas Juli ada hadir? Ya. Ya, silakan. Jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan darah yang memecah sebagian gelembung dan manusia pada binatang di seluruh tanah Mesir. Lanjut, Mbak Lis. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di dapur depan Firaun. Kemudian Musa meleburkannya ke udara, maka terjadilah darah dan memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu, sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara, sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita melihat bagaimana tentang peristiwa
Mesir yang dihajar oleh banyak tula ini, saudara. Karena apa? Mengapa itu terjadi pada Mesir? Kalau kita perhatikan di ayat pertama itu, saudara, Tuhan berkehendak apa kepada bangsa Israel? Untuk beribadah. Ya, benar. Ya, Tuhan berkehendak agar orang Israel pergi untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi ada penghalang. Siapa penghalangnya? Firaun. Ya, Firaun dan seluruh orang-orang Mesir itu. Karena kan orang Israel kan diperbudak, saudara ya. Bekerja secara paksa, itu dikerjakan secara paksa. Nah, mereka tidak diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Padahal itu kehendak Tuhan. Makanya kalau kita baca di ayat pertama itu sangat luar biasa. Pergilah menghadap Firaun dan bicara kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkan umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, bahwa orang yang beribadah itu adalah atas kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki setiap kita, orang percaya, orang-orang Ibrani pada saat itu beribadah kepada Tuhan. Dan tidak ada satupun yang dapat menghalangi atau orang yang menggagalkan untuk datang kepada Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Maka orang-orang yang demikian, saudara, akan mengalami apa, saudara? Tulah, saudara, kutuk Tuhan. Nah, ini yang perlu menjadi garis bawah. Mengapa Mesir itu dihajar berkali-kali dengan tula-tula yang luar biasa, yaitu mereka tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara. Dan mereka dipaksa untuk terus-menerus bekerja sebagai budak, dan mereka melihat kehidupan orang-orang Mesir yang adalah penyembah berhala. Tadi kalau kita lihat di ayat keberapa itu, saudara, alih-alih ayat 11 itu, kan mereka selalu melihat bagaimana tukang-tukang jampi, lalu dukun-dukun, ya, penyembah-penyembah berhala. Itu hari-hari mereka melakukan ritual-ritual, saudara. Dan orang Israel selalu melihat dan mempengaruhi juga, saudara. Nanti kalau mereka keluar dari tanah Mesir, coba kita lihat, mereka juga akhirnya berpola sama. Mereka membangun anak lembu emas sebagai dewa yang menolong atau menuntun ketika Musa naik ke gunung Allah itu, saudara. Ini kan berbahaya kalau satu generasi itu terus-menerus diikat oleh perbudakan dan sudah menjadi kebiasaan mereka menyembah kepada ilah-ilah atau dewa-dewa. Itulah membuat hati Tuhan menjadi cemburu yang ilahi, saudara ya. Cemburu karena mereka itu adalah umat yang dipilih Tuhan, tetapi penyembahannya bukan kepada Tuhan. Makanya Allah ingin membebaskan mereka dari perbudakan itu, dari penyembahan-penyembahan yang salah, beribadah kepada dewa-dewa atau berhala-berhala, saudara. Tuhan melepaskan itu semua. Ya, Allah adalah sang pembebas. Ya, dan Allah menyatakan kebebasan atau kemerdekaan itu juga kepada kehidupan kita, saudara. Selama ini kan kita diperbudak oleh dunia ini. Ya, harus bagaimana sikap hidup kita. Ya, hari-hari kita harus bekerja keras, saudara. Sampai lupa untuk beribadah, sampai tidak ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan inginkan hidup kita ini beribadah kepada Tuhan. Tapi karena kesibukan sampai orang lupa waktu untuk menyediakan yang terbaik bagi Allah kita yang telah memberikan kita jaminan keselamatan. Ayo saudara yang kasih Tuhan, kita jangan bosan untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Tetaplah kita setia melayani beribadah kepada Tuhan. Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa beribadah itu atau kita melayani, saudara, bukan terbatas di dalam gedung gereja. Ya, di rumah kita ini harus membuat satu mezbah. Ya, kita datang membuat mezbah kita, keluarga kita berdoa bersama-sama. Itu adalah waktu di mana kita memberikan suatu persekutuan yang indah dengan Allah kita yang telah menolong, melepaskan kita dari perbudakan dosa.
Ya, jangan ditinggalkan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, setiap hari kita membangun lewat Zoom ini dengan tujuan apa, saudara? Inilah kehendak Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, karena kita bisa berkumpul bersama ini kan adalah kemurahan Tuhan, saudara. Saat saya malam itu, kalau sudah selesai kegiatan, lalu saya mulai doa di kamar begitu, saudara ya. Lalu saya mulai berbaring di tempat tidur. Terus Tuhan elingkan, kamu masih bisa kembali ke tempat tidurmu. Lalu saya ngomong gini, Tuhan, saya bersyukur masih bisa kembali lagi di tempat tidur ini untuk tidur. Ya saudara, karena apa? Ya kita nggak tahu, saudara, nasib orang ini kan ada di tangan Tuhan. Siapa tahu kita tuh sudah tidak lagi kembali ke tempat tidur kita di rumah, saudara, tapi tempat tidurnya sudah pindah, saudara. Ya, sudah pindah di tempat yang ukuran kecil itu. Nah, artinya apa? Setiap kesempatan yang Tuhan beri, saudara, ayo ambil waktu untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita bisa bangun, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk beribadah. Ya, jangan tinggalkan, saudara. Itu kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, saudara. Bukan kehendak saya membuat Zoom ini pagi-pagi, capek-capek kita semalam sudah bekerja keras, lalu subuh-subuh sudah bangun, saudara. Jam 3 saya sudah bangun, jam 3:04, saudara. Wah, Tuhan sudah bangunkan, ya sudah persiapan, begitu, saudara. Nah, ini tujuannya apa? Kita ini adalah milik Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Ayo, saudara, kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Ya, janganlah kita malas-malas, saudara. Ini lihat, Tuhan itu menurunkan 2 tula loh, saudara, dalam sehari, saudara. Ya, ternaknya kena penyakit sampar. Lalu yang kedua apa, saudara? Bara yang bukan hanya kena pada ternak tetapi pada manusia. Wah, ini satu peristiwa yang mengerikan sebetulnya, yang menimbulkan kematian usaha, juga kematian orang-orang, saudara, orang-orang yang kena gelembung-gelembung. Bahkan tukang jampi sudah tak berdaya, saudara, dia sendiri kena. Itu menandakan dunia ini bukan menjadi tempat kita berharap, saudara. Manusia tidak bisa menjadi tempat kita berharap. Hanya Tuhan saja berharap. Amin. Seluruh hidup kita hanya tergantung pada Tuhan. Makanya ibadah itu jangan dibuat main, saudara. Seringkali kita datang ibadahnya sekedar memenuhi seremoni. Artinya karena kita orang Kristen ya setiap minggu ke gereja. Salah, saudara. Kita bukan memenuhi kewajiban agama seperti itu. Tapi ini adalah kesempatan di mana Tuhan yang meminta, saudara. Aku meminta supaya mereka keluar beribadah, ya, beribadah kepadaku. Nah, biarlah nilai-nilai ibadah kita itu kita tempatkan pada posisi yang tertinggi, yang utama di dalam hidup kita, beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau ada penghalang-penghalang, jangan membuat kita merasa putus asa, saudara ya. Seringkali kan ada aja orang mau datang ibadah itu dihalangi banyak hal. Tapi mari kita berdoa, Tuhan, biarlah Engkau memberikan saya kesempatan dapat beribadah. Ya, kalau tidak bisa hadir di dalam gereja SDC, ya mungkin pas luar kota gitu, jangan lupakan kesempatan untuk tetap datang kepada Tuhan, ya. Walaupun 1 minggu 1 kali, saudara, ya kita lakukan di rumah. Ayo, kita belum bisa bergabung lewat Zoom, jangan ditinggalkan saat teduhnya. Tetap lanjut gitu, saudara, lanjut. Ini kan hanya saling menguatkan. Kalau kita bergabung dalam Zoom ini kan kita saling menguatkan, saling memberi dorongan, memberikan kesaksian-kesaksian yang menguatkan iman kita. Itu tujuannya, saudara. Kalau kita sudah terlatih, kita sudah bisa mandiri, ya boleh kita mau membuka Zoom yang baru, ngajak yang lain, ya lebih baik, saudara, saling menguatkan, begitu ya, sudah ya. Tetap semangat, antusias. Ya, jangan lupakan ibadah kita dengan Tuhan. Itu pribadi, saudara ya. Saya mohon saudara bisa membangun secara pribadi terus menerus. Ya, jangan bosan-bosan, saudara. Hidup ini kan kesempatan yang tidak berulang, kan? Kayak Miss Dewi saat ini bersama Susan di kesempatan untuk melayani. Ya, bersyukur, saudara, masih bisa ya melayani. Bagaimana sharingnya Miss Dewi? Silakan sama Susan. Hasil pelayanannya kemarin. Ya, puji Tuhan ya. Tapi
kemarin ada beberapa anak itu yang memang kita tidak bisa temui karena mereka ini masih sekolah gitu loh. Jadi di Malang ini anak-anak itu sudah sekolah, Oh, sudah masuk tatap muka. Gitu. Dari SD sampai SMA itu mereka sudah tatap muka kayak gitu. Ya, tapi kemarin saya sempat dengar dari ibu pantinya itu yang mereka sharing ya. Saat ini anak-anak yang telah lulus itu kasihan karena mereka ini tidak misalnya untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka agak sulit dengan di masa-masa pandemi seperti ini gitu loh. Ya, kita tahu mereka dari mana, dari keluarga yang seperti apa, sedang untuk mencari pekerjaan itu mereka juga sulit juga gitu loh. Jadi kemarin ada beberapa itu yang sempat kayak dipulangkan kayak gitu karena mungkin ya kondisi dari panti sendiri kalau mereka juga stay di panti itu kan juga mungkin ada beban juga gitu loh. Jadi kemarin itu yang kemarin kita temui dari yang di panti asuhan ini itu. Terus saya juga sedikit mau sharing kalau Pak David juga bilang kalau kita pelayanan itu tidak hanya di mimbar. Sebenarnya ceritanya ini agak sedikit lucu. Nanti Susan pasti tertawa duluan. Jadi ceritanya mungkin teman-teman tahu saya ini guru untuk anak-anak yang special need, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada sedikit kecelakaan 2 hari yang lalu. Tangan saya ini digigit lagi. Kapan hari itu lengan saya bengkak, tangan saya digigit lagi. Dan kalau teman-teman melihat, mungkin rambut saya ini pendek sekali karena jadi kejadiannya itu murid saya yang spesial itu saya ngajarin pakai gunting, ngajar untuk mereka gunting, pegang gunting untuk motorik halusnya. Tapi gunting itu diginikan karena seperti ini saya menghindari dari mata ini saya. Seret gini, kenalah rambut saya, sehingga rambut saya adalah petal. Mau marah tidak bisa, mau tertawa ya memang lucu, tapi bagaimana lagi gitu loh. Anak ini tuh anak yang saya layani ini, yang saya ajar ini, seringkali dia itu juga bilang, I don't want to die, I don't want to die. Aku nggak mau mati, aku nggak mau mati. Selidik, saya tanya, ternyata dia ini terobsesi dengan monster, terobsesi dengan dinosaur. Jadi monster itu tidak bisa mati, kayak gitu. Jadi itu adalah ya menurut saya memang pelayanan itu tidak hanya di mimbar, tapi dimanapun kita ditempatkan. Bagaimana kita melayani mereka, melayani sekitar kita yang ada di sekitar kita gitu. Terutama ya di mana kita berkarya. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga ya mungkin di keluarga kita, di tetangga kita, di mana kita bekerja ya mungkin di situ kita ditempatkan Tuhan untuk kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita. Ya itu saja. Wow. Ya pelayanan spesial ya kalau Miss Dewi memang Tuhan percayakan untuk dapat melayani anak-anak kebutuhan khusus juga konseling itu memang saya minta Miss Dewi untuk bisa membantu pelayanan di gereja kita karena bidang konseling ini nggak mudah saudara ya karena perlu mengerti psikologinya atau jiwa seseorang. Kadang ada hal yang disembunyikan kita nggak tahu kalau tidak terbiasa atau punya pemahaman atau pengetahuan tentang psikologi itu. Jadi Miss Dewi ini sudah menolong kita saudara ya. Banyak jemaat-jemaat yang membutuhkan konseling ya selalu bisa ditolong sama Miss Dewi. Terima kasih Miss Dewi kesaksian yang mantap. Juga kalau Susan ini pelayanannya mantap ini.
lewat pujian ya, pujian lagu-lagu yang dibuat itu menarik ya. Itu jadi motivasi buat anak-anak youth sekarang supaya mereka juga berkreasi dengan skill yang dimiliki. Dan saya percaya kita semua punya talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Ayo pakai itu semua di dalam pelayanan misi kita, saudara ya, membawa jiwa kepada Kristus lewat apa saja yang kita telah diberikan oleh Tuhan Yesus ya. Terima kasih Miss Dewi dan Susan telah membagikan sharing kesaksiannya ya. Buat yang lain kawan-kawan, saya tunggu ya besok hari Selasa bisa sharing-sharing gitu saudara ya. Kalau saat teduhnya kan kita sudah pasti membaca masing-masing, kita tinggal sharingkan begitu saudara. Ya, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa ya Miss Dewi ya. Silakan Miss Dewi. Ya. Saya mau berdoa syafaat. Ya. Saya yang akan pimpin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada saat ini Tuhan, Tuhan tetap diberi kesempatan Tuhan untuk kami boleh Bapa bersama-sama Tuhan, untuk menikmati pagi ini, untuk menikmati firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami secara pribadi lepas pribadi Bapa. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada buat bangsa kami. Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memimpin. Tuhan yang akan selalu ada buat para pemimpin bangsa kami. Juga yang akan terus memimpin Tuhan. Pemerintahan Tuhan yang mereka mengusahakan untuk vaksin dosis. Juga kami juga bersyukur Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap kegiatan yang ada di SDC Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapa yang memberkati, Engkau saja Bapa yang menyertai selalu Tuhan. Tuhan yang memberkati besok untuk hari Minggu Tuhan, ibadah Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang ada, Tuhan Yesus yang selalu hadir buat kami semua Tuhan, melawat setiap jemaat-Mu, melawat setiap umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Ibu Gembala kami, biarlah Engkau saja Bapa yang memberi kekuatan, memberi kesehatan Bapa, dan memberikan hikmat yang lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Bapak David Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, memberikan hikmat yang lebih lagi Bapa, untuk menyatakan firman-Mu Bapa kepada setiap jemaat yang ada di SDC dan untuk setiap orang-orang yang dia temui Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua ini Tuhan. Kami berdoa juga Bapa buat sekolah minggu Tuhan yang akan on-site Tuhan untuk bulan depan Tuhan, tolong Tuhan, Bapa yang memberkati anak-anak ini Tuhan, memberkati setiap guru-guru yang ada Tuhan, berkati kami semua Tuhan, untuk kami boleh Bapa bertatap muka, tapi kami juga tetap menjaga kesehatan kami Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk Zoom meeting untuk anak youth besok Tuhan. Ya benar Tuhan, yang lawatan-Mu berkati Tuhan setiap anak-anak ini, yang mereka dapatkan Tuhan dari setiap firman yang nanti akan dihadir Tuhan, mereka boleh menanam firman itu Bapa di dalam hati dan pikiran mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap hamba Tuhan yang telah membantu untuk anak-anak youth ini Bapa. Mereka boleh menerima setiap firman-Mu ini Bapa. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi lepas pribadi daripada kami yang ada mengikuti Zoom ini Tuhan. Biarlah Engkau saja Bapa yang memberkati Tuhan. Kau tahu Tuhan setiap apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menilik setiap hati kami Tuhan. Setiap permasalahan yang kami hadapi Bapa, kami percaya kami telah memperoleh kemenangan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya mereka mempunyai saat teduh secara pribadi, waktu yang pribadi, mereka boleh Bapa semakin dekat, semakin erat dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa juga Bapa untuk pagi hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, dimanapun Tuhan menempatkan kami Bapa, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjadikan kami terang buat sekali kami Bapa.
Tuhan akan memberikan Bapa yang terbaik Bapa buat kami untuk kami boleh membagikan kasih-Mu Bapa buat setiap orang-orang yang kami temui, buat setiap orang-orang yang ada di sekitar kami Benar Bapa. ya Tuhan. Terima kasih, Benar terima Tuhan. kasih. Dan kami percaya boleh Tuhan membawa kalau hari ini jiwa-jiwa Bapa kepada Tuhan. kami boleh Oh, melangkah Rabas, bersama Sikara, dengan Engkau Bayara, Bapa. Rabas, Kami Sikara, akan Rabara, memperoleh satu Bayara, kemenangan Rabas, yang Sikara, daripada-Mu Rabara, Bapa. Rabara, Terima Rabara, kasih Yesus, terima Sikara, kasih. Kayara, Kami Rabas. mengucap syukur Tuhan, kami Ya, juga Tuhan Yesus. tidak lupa Bapa membawa setiap umat-Mu Tuhan Iya Tuhan Yesus. yang saat ini Kami masih rindu mengalami Tuhan. Tuhan untuk pemulihan daripada bencana Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau Iya saja Bapa Tuhan. yang memberikan Bapa Lawatan-Mu tetap terjadi memberikan Tuhan. berkat buat mereka Tuhan. Iya. Tuhan mengambil setiap traumatik yang ada di dalam diri mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat Tuhan, semuanya ini ada tetap dalam perlindungan-Mu Bapa. Iya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat Pak Dono Tuhan yang saat Iya ini Tuhan, Kau posisinya masih nyatakan ada di NTT Tuhan. Biarlah belas tangan kasihan-Mu kuasa Roh-Mu menyertai saja Dono Bapa yang Tuhan. memberkati dia Kuatkan bersama ya, dengan timnya Tuhan. sertai Tuhan. Apa yang dia lakukan bersama Curahkanlah dengan timnya berkat-Mu ya itu Pak. boleh memberkati Bapa buat setiap jemaat-Mu Iya, yang ada di iya. sana Bapa. Benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Syukur. kami menyerahkan Tuhan setiap pagi hari kami ini ke dalam tangan kuasa Roh-Mu Bapa. Kami menyalaskan semua doa kami ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Dalam Kristus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya.